bagaimana cara untuk mendapatkan layanan kesehatan yang tersedia. Ini menciptakan ketidakadilan di mana kesehatan bergantung pada status kewarganegaraan yang seharusnya tidak menjadi faktor dalam mendapatkan perawatan medis. Kemudian yang kedua, adanya diskriminasi dalam akses layanan kesehatan. Diskriminasi dalam akses layanan kesehatan di Indonesia dapat kita lihat dari praktik-praktik yang dialami oleh beberapa kelompok, seperti masyarakat adat, kelompok disabilitas, dan juga kelompok-kelompok marginal yang seringkali mengalami diskriminasi karena minimnya layanan akses kesehatan. Nah, bentuk diskriminasi ini sendiri itu dapat berupa pengabaian oleh tenaga kesehatan, kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai, dan juga yang lebih parahnya lagi itu adalah stigma sosial dan masyarakat yang mengakibatkan kelompok tersebut itu tidak dapat menggapai akses dari pelayanan kesehatan itu sendiri. Nah, dampak dari diskriminasi ini sendiri tidak hanya berdampak pada satu individu saja, tetapi berdampak secara luas, yaitu adanya kesenjangan kesehatan di masyarakat yang mengakibatkan kelompok-kelompok tertentu itu ketika mengalami penyakit itu tidak dapat terselesaikan. Yang ketiga, dampak kewarganegaraan terhadap hak kesehatan migran dan pengungsi. Dalam konteks Indonesia, dampak kewarganegaraan terhadap hak kesehatan migran dan pengungsi sangat jelas. Baik dari mereka datang dari latar belakang yang beragam dengan kondisi hukum yang kompleks. Misalnya, pengungsi yang datang dari Rohingya yang tiba di Indonesia seringkali tidak memiliki akses layanan kesehatan yang memadai meskipun mereka dalam kondisi yang krisis. Nah, keterbatasan akses layanan kesehatan ini berpotensi meningkatkan resiko penyakit seperti infeksi menular dan juga kesehatan mental mereka karena kondisi hidup yang tidak memadai serta tidak adanya dukungan hukum membuat hak kesehatan mereka seringkali diabaikan. Nah, jangka panjang dari hal ini menyebabkan akan berdampak pada kesehatan fisik dan juga mental mereka. Yang keempat, implikasi global dari diskriminasi akses layanan kesehatan. Diskriminasi pada akses layanan kesehatan tentunya tidak hanya berdampak pada individu saja, tetapi pada implikasi global. Nah, dalam dunia yang satu kesatuan ini dan saling berhubungan, jika suatu masalah berdampak pada satu negara, akan dengan cepat menyebar kepada negara lain. Dengan apa? Dengan perjalanan internasional dan perdagangan. Ketika sekelompok orang tidak memiliki layanan akses kesehatan, maka risiko penyebaran penyakit menular seperti tuberkulosis, HIV atau AIDS akan meningkat. Selain itu, dalam konteks perubahan iklim dan krisis migrasi, ketidakadilan dalam layanan kesehatan akan menjadi tantangan besar bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, Penting bagi Indonesia untuk berkolaborasi dengan negara lain dan organisasi internasional untuk mengatasi masalah ini. 5. Upaya dalam mengatasi diskriminasi dalam akses layanan kesehatan. Mengatasi diskriminasi dalam akses layanan kesehatan diperlukan dengan komprehensif dan koordinatif. Pertama, adanya upaya reformasi mengenai kebijakan akses layanan kesehatan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk kepada migran maupun pengungsi tanpa diskriminatif. Pemerintah perlu menyediakan jalur yang jelas untuk akses layanan kesehatan, terutama informasi mengenai hak-hak pasien. Kedua, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan juga sangat penting untuk menghadapi keberagaman pasien. Pelatihan mengenai sensitivitas budaya dan juga pemahaman mengenai hak-hak kesehatan juga dapat membantu mengurangi stigma dan juga diskriminasi di dalam fasilitas kesehatan. Selain itu, organisasi non-pemerintah dan masyarakat sipil juga perlu berperan aktif dalam menyediakan layanan kesehatan bagi kelompok rentan dalam program berbasis komunitas dan edukasi kesehatan. Advokasi yang melibatkan suara untuk kelompok rentan juga berperan penting dalam proses pengambilan keputusan. Dan untuk skala global perlu ada penguatan kerjasama internasional. Nah, organisasi internasional seperti WHO, IOM, UNHCR perlu untuk terus mendorong negara-negara agar mengimplementasikan layanan kebijakan kesehatan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Nah, peran dari kerjasama internasional ini menjadi sesuatu yang sangat krusial, terutama ketika ada permasalahan kesehatan global, misalnya seperti pandemi. Kesimpulan dari pembahasan ini yaitu, dengan semua tantangan yang ada, penting bagi bangsa Indonesia untuk berkomitmen pada prinsip-prinsip keadilan dan inklusi dalam sistem layanan kesehatan, mengakui bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia yang harus dijamin bagi setiap individu terlepas dari kewarganegaraan adalah langkah awal menuju sistem kesehatan yang adil dan berkelanjutan.
Melalui upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi internasional, diharapkan setiap individu di Indonesia mendapatkan akses layanan kesehatan yang setara yang nantinya tentunya akan berdampak pada kesehatan masyarakat yang berkelanjutan.